Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin, amma ba'du. Yang saya muliakan para orang tua, wali murid, ayah, bunda, abi, umi, dan wali murid yang lainnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersabar dalam membimbing serta mendisiplinkan anak-anak agar tetap selalu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik juga. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat sehat badan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat sehat badan itu sangat penting bagi kita karena di sana ada banyak sekali orang-orang yang sedang sakit. Kita dipilih Allah menjadikan badan kita sehat, alhamdulillah, sehingga kita dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Baik anak-anak sekalian, tugas kalian hanya belajar sebenarnya. Kalian boleh bermain, tapi belajar dahulu. Kalian boleh bersepeda, tapi kerjakan tugasnya dengan baik dahulu. Setelah itu boleh melaksanakan aktivitas kalian, boleh melakukan kegiatan kalian. Baik anak-anak sekalian, pada kali ini Pamudai akan belajar bersama-sama kalian, yaitu pembelajaran daring atau pembelajaran online pada pelajaran akidah akhlak. Baik ya, di atas sudah ada tulisan akidah akhlak, kemudian membahas bab berapa. Kita di pojok sana sudah ada membahas bab 7 ya. Baik, temanya tentang apa? Mari kita lihat temanya itu ya, yaitu membahas tentang kalimat thayyibah kedua. Nah, pada hakikatnya kalau kita lihat dari buku ini, kalimat thayyibah sudah kita jelaskan dari kelas 2 ya, kelas 2 bersama Bapak, kalimat thayyibah 1, kalimat thayyibah 2 di kelas 2. Sama di kelas 2, di kelas 3 juga kalimat thayyibah 1 dan kalimat thayyibah 2. Di semester 2 ini kembali si penulis buku ingin membahas tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu sangat banyak sekali ya, seperti yang kita sudah ketahui, basmalah, alhamdulillah, kalimat tahlil dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas temanya kalimat thayyibah dengan judul ta'awud. Nah, apa itu kalimat ta'awud? Ayo kita belajar bersama-sama. Lihat. Nomor 1 ya, di bab 7-nya udah diambil buku akidah akhlaknya, kalimat ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kalian sering mendengarkan kalimat ini, kalimat ta'awud ini. Nah, lapad ta'awud disebut juga lapad atau kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa sih? Ingat, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Sebetulnya kalimat thayyibah banyak ya, bukan hanya ta'awud. Kalimat thayyibah itu aja ada kalimat takbir, Allahu Akbar, itu juga kalimat thayyibah. Kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, itu juga termasuk jenis kalimat thayyibah. Lapad tasbih yaitu subhanallah, itu juga kalimat thayyibah. Lapad basmalah itu juga kalimat thayyibah. Ada juga kalimat thayyibah lapad hamdalah yaitu alhamdulillah dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang kemarin kita bahas kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali kalimat thayyibah ya. Kita lanjutkan. Baik. Bunyi lapad ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian sering kan mendengar kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam bahasa Arab ini disingkat dalam bahasa Indonesianya bisa ta'awudz, atau ini bahasa Arab ini. Ta'awudz itu kepanjangannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jadi ada kalimat singkatan, terus ada yang disingkatnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini disingkat menjadi ta'awudz atau lapad ta'awudz. Nah, lapad ta'awudz ini disebut kalimat thayyibah. Termasuk apa sih artinya? Kalian sering mendengar di qori sebelum membaca basmalah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Quran itu ya. Biasanya apa sih artinya? Kalian sering mendengar tapi belum tahu artinya. Artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kalimat thayyibah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini berharap kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari godaan-godaan setan, dari hal-hal yang memerintahkan setan untuk berbuat keburukan. Baik, kita lanjutkan. Setan mengajak umat manusia untuk menjadi penghuni neraka. Jadi setan itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari setan atau iblis diciptakan oleh Allah, bahan bakunya dari apa? Dari api panas ya. Jadi kalau misalnya orang yang sedang marah itu biasanya orang yang dipengaruhi oleh setan. Kemudian manusia diciptakan dari apa? Dari tanah ya. Makanya manusia dia diciptakan dari tanah, kemudian dikebumikan atau dikuburkan ke tanah juga. Diciptakan dari tanah, kemudian dikembalikan kepada tanah. Setan mengajak manusia untuk melanggar peraturan Allah ya. Kata Allah jangan berbuat keburukan, tapi apa? Kita berbuat keburukan seperti apa? Seperti mencontek, meninggalkan sholat, terus apalagi membantah kepada orang tua, suaranya lebih tinggi daripada orang tua, itu dosa besar. Itu setan senang kalau misal anak yang sering membantah atau menolak perintah dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua menyuruh, memerintah, harus dituruti. Karena apa? Birrul walidain itu adalah perintah dari Allah. Apa birrul walidain? Yaitu menghormati orang tua dan berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Perintahnya dituruti, nasihatnya didengarkan, jangan membangkang. Kalau misal perintahnya ditolak, nasihatnya tidak didengarkan, perkataannya malah disepelekan, dihina-hina. Nah, setan senang tuh tepuk tangan. Ya, maka oleh karena itu kita harus sering-sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, setan juga memerintah kepada manusia untuk berbuat dosa. Ayo tinggalkan sholat, atau ayo mencuri. Setan emang senangnya kayak gitu. Supaya apa? Setan ingin membawa manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka, supaya dia masuk nerakanya nggak sendirian. Karena setan nggak senang nih kalau misal masuk neraka sendirian. Makanya setan itu berupaya dengan sekuat mungkin, dengan pikirannya, dengan pekerjaannya, dengan pengaruhnya, memasuki alam bawah sadar kita, bisikannya dari hati kita. Udah, jangan belajar, tinggalkan saja. Nah, itu perbuatan yang tidak baik yang dipengaruhi oleh setan. Maka oleh karena itu setan itu biasanya kendaraannya ada nafsu ya. Jadi kendaraan setan itu nafsu, pengen apa? Mau ngaji ogah, mau menghafal Al-Quran malas. Nah, itu dikendari oleh nafsu. Lawanlah rasa malas itu, karena rasa malas itu adalah kendaraannya setan untuk mempengaruhi manusia supaya manusia tidak berhasil mau menghafal malasnya. Itu karena dipengaruhi oleh setan dan dikendali oleh hawa nafsu. Untuk apa solusinya, untuk jalan keluarnya, yaitu lawan diri kita sendiri. Misalnya malas, ayo semangat. Nah, kita tugasnya cuma belajar aja sih ya. Kenapa kita harus malas ya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, maka untuk menghindari perbuatan atau godaan setan, maka kita bentengi dan lindungi diri kita dengan membaca ta'awudz. Jadi dengan membentengi, melindungi
melindungi kita dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan hati kita tergetar kembali kepada jalan yang benar, sehingga kita menjadi muslim yang sejati, menjadi orang yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang solih dan solihah ya. Kenapa sih dalam Islam itu harus ada banyak lapad-lapad? Ya, fungsinya banyak sekali saya. Bismillah fungsinya untuk apa? Untuk setan tidak ketika makan, setannya tidak ikut makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fungsinya untuk menjaga diri kita dari godaan setan. Setan itu dalam surat Al-A'raf ya, la yanzighannakum, saya akan menggelincirkan manusia ketika diusir dari surga ya. Tapi izinkan ya Allah saya untuk menggoda manusia supaya menjadi teman saya di neraka, menggelincirkan mereka dari arah depan, dari belakang saya goda, dari kanan, dari kiri saya goda, dari atas, dari bawah, digoda sama setan. Maka oleh karena itu bentengi diri kita, jaga diri kita dengan mengucapkan selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, selanjutnya adalah setiap hari kita biasakan membaca ta'awudz dalam aktivitas atau kegiatan kita. Upayakan dalam setiap hari itu kita membaca ta'awudz. Kalau membaca Quran, a'udzubillah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dhuhri gitu. Kalau mau makan boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu berdoa, Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Kayak gitu. Setiap pekerjaan yang baik dilakukan dengan doa yang sempurna, dengan membaca ta'awudz, dengan membaca bismillah. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan setiap aktivitasnya yang selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudz atau bismillah. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Selanjutnya, lafaz ta'awudz kita ucapkan biasanya sebelum membaca Al-Quran ya. Jadi sebelum baca Al-Quran itu sering kita baca ya. Jadi kalau mau baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhul asri. Nah, sebelum sholat ya, itu bagus itu. Atau sebelum kita misalkan mau tidur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Nah, setelah, jadi biasakan dalam aktivitas kita mau sholat dan sebagainya. Kecuali di WC ya, ada doanya tertentu. Di WC tidak disunahkan untuk membaca a'udz atau membaca bismillah, tapi langsung saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Mau makan, baca a'udz dan basmalah. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Apa sih dalil lafaz ta'awudz? Apa sih sumber rujukan lafaz ta'awudz tersebut? Nah, sebenarnya sumbernya banyak. Kalau dalam buku ini ada apa? Ada surah Al-A'raf ayat 200. Di sini apa? Katanya dalam surah Al-A'raf itu apa? Wa imma yanzighannakum minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu samii'un alim. Artinya apa? Dan jika setan datang menggodamu, maka berparinglah, maka berlindunglah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini dalilnya atau dalam Al-Qur'annya. Atau dalil yang lain, fa idza quri'al Qur'an fasta'idz billah. Ketika dibacaan Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak sekali dalilnya sebenarnya. Baik anak-anak sekalian, nah apa sih manfaat dari ta'awudz ini? Manfaatnya, setan menggoda manusia bukan hanya menyuruh kepada berbuat dosa, akan tetapi ketika manusia berbuat kebaikan pun, setan menggoda manusia. Misalnya
Setan menggoda manusia agar tidak khusyuk ketika sholat. Jadi setan itu berbuat baik bukan hanya pada ketika setan itu menggoda bukan hanya keburukan saja. Misalkan untuk apa? Setan tidak menggoda manusia dari perbuatan buruk saja, tetapi setan juga menggoda manusia dari hal-hal yang apa? Yang kebaikan juga digoda oleh setan. Seperti apa? Misalnya kita lagi sholat, kemudian sholat tersebut digoda oleh setan dengan apa? Dengan tidak khusyuk. Seharusnya sholat itu apa? Aqimus sholah li'an apa? Fa innaha lidzikri. Dirikanlah sholat, kata Allah, karena sholat tersebut untuk mengingatku. Seharusnya sholat itu sebagai mediator. Apa itu mediator? Sholat itu seharusnya sebagai apa namanya? Sebagai alat komunikasi, sebagai pertemuan ruh kita, jiwa kita menghadap kepada Allah. Tapi ketika setan datang, maka yang akhirnya sholatnya khusyuk, menggambarkan kebesaran Allah, akhirnya kita tidak khusyuk lagi. Karena apa? Setan membisikkan, gimana, kayaknya udah lapar belum? Langsung pulang aja sholatnya. Nah, itu kepikirannya masalah dunia ya. Seharusnya sholat itu yang harus mendekatkan kepada Allah dan mengingat Allah, malah mengingatnya masalah hal makanan atau masalah-masalah yang lain. Seharusnya sholat tersebut mendekatkan diri kepada Allah, malah ini yang dalam pikiran kita bukan mendekatkan kepada Allah, tetapi hal-hal yang berbau keduniaan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, setan itu ketika dalam orang manusia sedang sholat, Allah misalkan dia mau khusyuk manusianya, setan menggoda. Ingat, nah besok main misalkan, besok sepeda ke sana. Nah itu berarti sholatnya tidak sempurna. Sholatnya bukan lagi mengingat Allah. Justru sholat yang seharusnya tujuan awalnya adalah mengingat Allah, tapi akhirnya mengingat pekerjaan lain seperti bersepeda. Besok saya mau bersepeda, padahal lagi sholat, dalam hatinya kepikiran itu. Sholatnya tidak sempurna. Apalagi kalau sholat yang bercanda, itu mah tidak sholat. 3 kali gerakan dalam sholat itu sudah membatalkan sholat. Bukan lagi digoda setan, itu sholatnya batal gitu. Pokoknya 3 kali gerakan dalam sholat, apalagi berbicara dalam sholat, lagi sholat makan permen, nah itu batal. Nggak sholat dia, percuma sholatnya. Orang lagi sholat, Allahu Akbar, digoda sama setan. Sholat mah bener sholatnya, sah sholatnya kalau memenuhi syarat dan ketentuan, sah sholatnya, tapi kurang sempurna. Jadi ada apa? Ada memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian pikirannya melayang-layang ketika sholat, kemana aja pikirnya. Yang seharusnya ketika sholat itu yang dalam Al-Quran, aqimus sholah li'anna sholah lidzikri. Sungguhnya sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Tapi ini akhirnya pikiran kita kemana-mana. Karena apa? Karena digoda oleh setan. Kemudian di sini selanjutnya adalah semua manusia digoda oleh setan, termasuk Nabi Adam yang diusir dari surga. Jadi yang digoda itu bukan hanya sekelas manusia seperti kita, orang awam. Nih, Nabi Adam pun, nabi yang pertama, itu digoda oleh Allah, digoda oleh manusia, sehingga Allah menurunkan Nabi Adam yang tadinya enak di surga, akhirnya sekarang kemana? Nabi Adam akhirnya ke dunia. Gimana ceritanya? Diceritakan satu ketika sebenarnya iblis sudah ada di surga. Iblis itu sudah di surga. Kemudian Allah menceritakan dalam Al-Quran, dari surat Al-Baqarah itu ada dalam Al-Quran, lihat di surat Al-Baqarah. Qala inni wa idh qala rabbuka lil malaikat qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, qala, Allah berkata nih, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya Allah, saya kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, akan membuat seorang khalifah, yaitu manusia yang akan mengurus dunia, katanya. Kemudian
Para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata seperti itu. Nah, yang berkata itu adalah si setan tersebut. Dahulu setan itu awalnya adalah malaikat Ajazil. Jadi malaikat Ajazil ini diciptakan dari apa? Bukan dari cahaya, dari api. Nah, malaikat Ajazil ini sangat pintar, sangat hebat, merajai malaikat yang lain. Bahkan dia mengajarkan malaikat-malaikat lain. Dia berkata, qalu ataj'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat Ajazil, ataj'alu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia nanti di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Sedangkan kita para malaikat ini adalah selalu beribadah kepada Engkau ya Allah, selalu mensucikan nama Engkau ya Allah. Kenapa Engkau akan menciptakan manusia yang wayasfiku dima, yang pekerjaannya saling bunuh-membunuh, perang, hancur, menghancurkan kota-kota di Irak, di Suriah, pakai nuklir, Cina dan lain sebagainya, menghancurkan tatanan dunia. Akhirnya dunia bukannya yang bagus, akhirnya pada hancur. Karena apa? Keegoisan manusia, karena ketamakan manusia, karena ingin kekuasaan manusia, saling perang. Suriah, Irak, Yaman, Libya, semuanya negara-negara hancur karena manusia. Nah, setelah itu Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu dari kalian. Nah, jadi ada hikmahnya Allah menciptakan manusia, yaitu untuk apa? Menjaga kelestarian dunia dan menjaga alam dunia ini, menghidupkan alam dunia ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya diciptakan Nabi Adam dari berbagai tanah, dari penjuru tanah sampai di lapis tanah paling bawah. Kemudian diciptakan apa? Diciptakan dari kepalanya, kemudian dari matanya sudah melihat, kemudian telinganya bisa mendengar, kemudian hidungnya bisa mencium bau-bau, sampai kemudian diciptakan mulutnya sehingga bisa berbicara, kemudian diciptakan zakunnya atau tenggorokannya sehingga bisa dahaga terus sampai bawah, kemudian diciptakan kakinya sehingga bisa berjalan dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya Nabi Adam tinggallah di surga sendirian. Nabi Adam sendirian di surga. Waktu itu belum ada manusia kecuali Nabi Adam di surga. Nabi Adam kerjaannya jalan-jalan, enak tidur, makan dan lain sebagainya. Segitu besar dan luasnya surga, sebegitu enaknya surga. Nah, Allah menempatkan Nabi Adam di surga awalnya. Kemudian Nabi Adam akhirnya lama-kelamaan berbicara kepada Allah, ya Allah, saya sendirian, saya bosan. Nah, kemudian Nabi Adam tidur. Setelah tidur, diambil tulang rusuknya. Tulang rusuk itu biasanya ya, yang dekat perut itu tulang rusuk, yang kalau di di ronsen itu ada seperti lengkungan. Nah, itu tulang rusuk yang melengkung di perut itu. Maka diciptakanlah diambil rusuknya Nabi Adam, maka diciptakanlah perempuan, yaitu Siti Hawa. Ketika sudah berdua Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa hamil. Nah, ketika hamil di surga, disitulah setan menggoda. Yang setan tersebut sebelumnya diusir dari surga karena membangkang kepada Allah. Nah, ketika diciptakan Nabi Adam tersebut, kata Allah, malaikat semuanya sujud, harus sujud semuanya, semua termasuk malaikat Ajazil, kata Allah, yaitu setan tersebut. Nah, itu qala rabbuka di Adam fasajadu, semuanya harus sujud. Nah, kecuali iblis. Kata iblis, saya diciptakan dari api,
tidak mau bersujud kepada Adam. Sebagai penghormatan, saya tidak mau menghormati Adam. Padahal sujudnya diriwayatkan sujudnya seperti ruku, seperti itu ya, bukan sujud seperti sholat, enggak, tapi seperti ruku sujudnya. Sehingga karena dia membangkang, tidak mau menurut perintah Allah, kata Allah, daripada kamu membangkang, lebih baik kamu saya turunkan ke dunia. Nah, suatu hari kamu akan merasakan mati, kata Allah. Hidup di sana tidak enak juga. Akhirnya iblis baik, tidak apa-apa. Jikalau seperti itu, saya rela turun ke dunia, tapi saya minta syarat. Saya nggak apa-apa diusir dari dunia, dengan syarat saya akan menggoda manusia sebanyak-banyaknya, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Saya akan goda dia, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Nah, digoda dalam kebaikan, sholatnya supaya tidak khusyuk, dalam kebaikan amal ibadah sedekah jarinya menjadi riya dan sum'ah. Terus dalam kebaikan, dalam menolong dia menjadi orang yang hasud, riya dan lain sebagainya. Itu godaan setan. Singkat cerita, akhirnya iblis pun turun ke bawah, sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa masih di surga. Waktu itu iblis bisa menembus ke surga, sehingga waktu itu iblis bisa leluasa menggoda Nabi Adam. Dan kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah ala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, hei Adam, kata Allah, uskun, tinggallah kamu. Ya Adam uskun anta wa zawjuka, dan tinggallah kamu di surga serta istrimu. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi dengan satu syarat, kata Allah, jangan sekali-kali kau dekati buah ini. Diriwayatkan buah tersebut namanya buah khuldi. Ada syaratnya, kamu boleh tinggal semaunya, mau makan semaunya, mau tidur semaunya, tidak disuruh sholat, tidak disuruh apa-apa. Silakan sebebas, mau jalan-jalan silakan, mau berenang silakan, kata Allah. Mau jalan-jalan siapa? Siti Hawa silakan. Lama kelamaan, singkat cerita, akhirnya Ibu Hawa pun hamil. Nah, disitulah setan menggoda Ibu Hawa. Kan kalau orang lagi hamil pengennya apa aja dipengennya, buah-buahan ini itu. Akhirnya setan menggoda, ayo Hawa, makan buah khuldi yang dilarang Allah itu. Akhirnya Siti Hawa tadinya tidak mau mendengar. Lama kelamaan 3 kali, akhirnya Siti Hawa pengen ngomong kepada Nabi Adam. Katanya, saya pengen buah khuldi itu. Kata Nabi Adam, jangan, perintah Allah jangan mendekati buah khuldi itu. Tapi saya pengen, kita kan lagi hamil, katanya. Jadi Ibu Hawa lagi hamil, dia pengen makan buah khuldi, nyidam. Akhirnya karena Nabi Adam, bapak kita itu sayang kepada istrinya, Nabi Adam akhirnya mendekati buah khuldi tersebut, memegang buah khuldi, terus memanjatnya, mengambil buah khuldi. Yang satu buat Nabi Adam, yang satunya buat siapa? Buat Siti Hawa. Akhirnya dimakan oleh Siti Hawa buah khuldi tersebut. Nabi Adam juga dimakan. Dengan disitu setan, iblis tepuk tangan. Akhirnya saya berhasil menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian datang malaikat Allah berkata, Adam, saya sudah melihat kerjaan kamu, bahwa kamu telah melanggar peraturan di surga untuk tidak memakan buah khuldi. Akhirnya Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti iblis. Nah, begitu iblis menggoda ayah kita, nenek moyang kita, ibu kita semenjak di dunia, sampai semenjak di surga sampai ke dunia, digoda oleh iblis, oleh setan, ya. Sehingga Nabi Adam pun menyesal, ternyata buah khuldi hanya makan beberapa saja. Kemudian hanya karena buah khuldi, Nabi Adam tidak lagi tinggal di surga. Akhirnya diturunkan Nabi Adam ke mana? Ke dunia. Kata Allah, kamu tinggal di dunia, nantinya kamu akan merasakan mati. Kamu tinggal di dunia, kamu mau makan harus bekerja. Kamu tinggal di dunia, kamu harus menyembah aku, kata Allah. Beda dengan di surga. Kalau mau makan tring langsung, kalau mau minum tring langsung, mau jalan-jalan enak. Di surga mah sudah tidak disuruh apa-apa. Kalau di dunia, nah
Di surga tidak merasakan mati. Orang sudah di surga. Kalau di dunia kata Allah, Adam, kamu tinggal di dunia dengan baik, urus dunia ini dengan baik. Nanti kamu punya akan kamu nanti akan anak cucumu, anak-anakmu nanti sampai kiamat akan nantinya akan merasakan kematian. Bekerjalah kamu untuk hidup kamu, bekerja sendiri, carilah makanan sendiri. Waktu di surga nggak harus mencari makanan, langsung disediakan. Akhirnya Nabi Adam menyesal. Disitulah Nabi Adam bertobat. Nah, karena apa? Karena godaan setan. Maka kita harus sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari bisikan setan, dari bisikan setan membisiki dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita tergoda untuk melaksanakan keburukan. Setan juga menggoda kebaikan-kebaikan kita supaya kebaikan kita menjadi hancur. Seperti apa? Lagi sholat, kemudian kemana-mana kita bersedekah, dijadikan oleh setan orang tersebut menjadi orang riya, sehingga sedekahnya jadi hancur, tidak ada pahalanya. Orang berbuat baik dijadikan dia menjadi orang yang perbuatan tersebut perbuatan sum'ah, sehingga perbuatan menolong kebaikan tersebut dia menjadi menjadi tidak baik, hancur kebaikannya, karena setan menggodanya dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Luar biasa sekali. Oleh karena itu bentengi diri kita untuk selalu mengucapkan, membiasakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bukan hanya Nabi Adam di situ, ya, Nabi Musa pun pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu memukul musuhnya sehingga tewas. Perbuatan membunuh kan tidak baik, dilarang oleh Allah. Menyakiti orang lain, meninggalkan sholat, membangkang kepada orang tua, memukul teman kita atau menipu teman kita, memukul apalagi sampai tewas, itu perbuatan tidak baik, perbuatan dosa. Nah, gimana ceritanya Nabi Musa? Jadi ceritanya Nabi Musa lagi dikejar-kejar, dicari. Nabi Musa karena apa? Waktu itu Firaun memerintahkan kepada Nabi Musa, musuhnya siapa rajanya? Raja Firaun. Iya, karena Nabi Musa pada waktu itu memalukan siapa? Firaun di depan para tukang sihirnya. Sehingga kata Firaun, cari Musa, bawa ke sini hidup atau mati. Kalaupun masih hidup, kita akan eksekusi dan kita akan bunuh Musa di banyak orang karena telah membangkang kekuasaanku, kata Firaun. Maka dicarilah Nabi Musa. Maka sebelum dicari, datanglah seorang temannya Nabi Musa. Nabi Musa tinggalnya di mana? Di Mesir. Jadi kerajaan Nabi Musa itu nabi di daerah Mesir. Nabi Musa akhirnya datang seorang pemuda dari golongan Musa. Di Mesir itu ada dua golongan. Pertama golongan kaum Kibti, yaitu kaumnya dari kaum Nabi Musa. Yang kedua ada kaum Bani Israel, yaitu kaumnya siapa? Kaumnya Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kalau sekarang presiden, masih golongan dia. Ibaratnya ada suku Kibti, ada suku Bani Israel. Kalau di kita mah ya banyak sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, ibaratnya seperti itu. Kalau di Mesir ada suku Bani Israel, ada suku Kibti. Nah, Nabi Musa dilahirkan dari suku Kibti, umatnya Bani Israel. Nabi Musa ini dicarilah Nabi Musa, sehingga pada waktu pagi hari, pagi-pagi sekali Nabi Musa pas subuh sekali, kira-kira jam 5, berangkat Musa pergi meninggalkan Mesir karena takut ditangkap oleh prajuritnya Firaun. Kemudian di tengah perjalanan pagi-pagi kira-kira jam 5:30 ada satu orang dari golongan Nabi Musa, yaitu dari suku Kibti, yang satu lagi dari golongan Bani Israel. Nah, sedang berantem, memperebutkan, memperseterukan, sedang ribut. Akhirnya dia saling pukul, dilerai, dipisau oleh Nabi Musa. Stop kata Nabi Musa, ada apa ini? Akhirnya nggak ada yang dari orang yang dari suku Bani Israel, yaitu sukunya Firaun ini, tidak mau mengalah dan ingin membunuh suku Kibti.
Setelah itu, setelah dilerai tidak bisa dilerai, dipisah tidak dapat dipisah, akhirnya Nabi Musa memukul orang tersebut. Pukulannya Nabi Musa pun tidak sadar. Ternyata pukulan menurut Nabi Musa, pukulannya yang pelan itu bisa membunuh si pemuda dari golongan Bani Israel tersebut. Akhirnya si pemuda itu meninggal. Nah, maka disitulah Nabi Musa sadar, ya Allah, saya tidak sengaja, padahal pukulannya pelan. Ternyata memisahkannya Nabi Musa tersebut dipengaruhi oleh emosi dari hatinya yang digoda oleh setan. Maka Nabi Musa sadar di situ. Setan itu menggoda kita dari kanan, kiri, atas, bawah, menggoda dari telinga kita, dari hati kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus dibiasakan mengucapkan basmalah, anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan sebagai penutup semuanya anak-anakku. Pertama, silakan nomor 1 membaca rangkuman bab berapa? Bab 7 ini ya, halaman berapa? Bukan bab 101, ini Bapak salah nulis. Maksudnya bab 7, membaca rangkuman bab 7 di halaman 101. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan evaluasi halaman 102 sampai 103. Untuk sampai C Pak, enggak, dari bagian A sampai D saja. Silakan anak-anakku dikerjakan. Kalau misalnya habis videonya, silakan langsung dikerjakan ya. Jangan menunggu nanti lagi, besok lagi nanti dikerjakan terus, tidak. Misalkan harus ketika menonton langsung dikerjakan ya. Baik anak-anak sekalian, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terus diakhiri, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di pembelajaran lain. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, wali murid, abi umi, ayah bunda yang selalu sabar mendisiplinkan anak. Terus pantau terus anak-anak. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.